Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Aini, Prodi Pendidikan Sosiologi Angkatan 2020. Di sini, saya akan menjelaskan sebuah fenomena hubungan sosial yang terjadi di kehidupan masyarakat, yang memberikan sebuah dampak untung rugi bagi individu atau masyarakat yang menjalin suatu hubungan atau komunikasi, yaitu dengan menggunakan perspektif teori sosiologi modern yang kita kenal dengan teori pertukaran sosial. Teori ini dikemukakan oleh John Walter Thibaut yang lahir pada tahun 1917 dan meninggal tahun 1986, yang merupakan seorang psikolog sosial dari Amerika, dan Harold Kelly yang lahir tahun 1921 dan meninggal tahun 2003 yang juga merupakan seorang sosiopsikologis dari Amerika. Baik, langsung saja. Teori pertukaran sosial melihat komunikasi seperti untung dan rugi. Jika kita melihat fenomena yang terjadi, maka pada sejatinya hubungan antar manusia itu adalah sebuah bisnis. Di dalam kehidupan sosial, kita mengenal yang namanya teori pertukaran sosial di dalam masyarakat. Adapun teori pertukaran ini dikembangkan oleh Thibaut dan Kelly pada tahun 1959. Jadi, pada intinya teori ini menjelaskan bahwa setiap individu atau manusia berinteraksi atau menjalin hubungan dengan manusia lainnya, dia akan menghitung adanya untung dan rugi. Jadi, mereka akan menghitung indeks kepuasan hubungan yang terjadi di dalam interaksi atau komunikasi yang mereka lakukan, di mana manusia atau individu seringkali menimbang-nimbang apakah hubungan atau komunikasi yang mereka lakukan dengan orang lain akan mendapatkan keuntungan atau kerugian. Kos atau reward, di mana kita ketahui bahwa kos merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan ketika seorang individu menjalin hubungan dengan orang lain. Adapun rewardnya yaitu keuntungan-keuntungan yang diterima oleh seseorang yang sedang berkomunikasi tersebut. Jika keuntungan yang didapatkan semakin banyak dan semakin memuaskan bagi pihak-pihak tertentu yang menjalin suatu hubungan, maka komunikasinya akan berlanjut secara terus-menerus. Akan tetapi jika terjadi sebaliknya, yaitu hanya akan mendapatkan kerugian, maka hubungan tersebut akan alif atau putus di tengah jalan. Untung dan rugi di sini menyangkut semuanya, baik itu materi atau barang dan jasa, pengalaman sosial dan psikologi, maupun kepuasan batin lainnya. Untung dan rugi juga menyangkut terkait hubungan sosial yang terjalin di dalam masyarakat, karena kita ketahui bahwa masyarakat itu selalu menjalin hubungan antara satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, misalnya si A berkomunikasi dengan si B, kemudian si A merasa apa yang ia sampaikan kepada si B tidak begitu dipahami, dimengerti, atau tidak bermanfaat, sehingga akan menimbulkan adanya efek atau kerugian dari apa yang disampaikan oleh si A, sehingga hal ini akan membuat komunikasi antara si B dan si A akan berhenti karena tidak adanya keuntungan yang terjalin di dalam komunikasi tersebut. Akan tetapi, jika yang terjadi sebaliknya, di mana si A menyampaikan sebuah ilmu pengetahuan dan sangat bermanfaat bagi si B, sehingga si B juga menerapkannya atau mengaplikasikannya kepada orang lain, maka apa yang disampaikan oleh si A tadi mendapat keuntungan, sehingga hubungan di antara keduanya akan terus-menerus terjalin karena merasa masing-masing mendapatkan keuntungan dari hubungan yang mereka jalani. Contohnya juga pada proses jual beli, di mana penjual ingin mendapatkan keuntungan tanpa merugikan secara lebih pelanggannya atau pembelinya, di mana pembeli juga merasa puas dan diberikan keuntungan dengan apa yang diperolehnya dari kegiatan jual beli tersebut. Jika masing-masing kedua belah pihak saling menguntungkan, maka di sini telah terbukti bahwa hubungan yang mereka lakukan dalam suatu pertukaran tersebut akan memberikan dampak yang positif dengan adanya hubungan lanjutan di antara kedua belah pihak.
Teori ini dapat dipraktekkan baik komunikasi antar satu individu dengan individu lainnya atau kelompok dengan kelompok. Akan tetapi, secara umum yang terjadi di masyarakat yaitu diterapkan oleh individu dan individu atau antar personal. Konsep pokok menurut Thibaut terkait teori pertukaran ini bahwa konsep pokoknya meliputi yang pertama ganjaran atau reward, yang kedua biaya atau kas, yang ketiga laba, yang keempat tingkat perbandingan, dan yang kelima nilai akhir. Teori ini berasumsi bahwa orang akan secara sukarela memasuki dan tinggal di dalam interaksi sosial yang dilakukannya dengan mempertimbangkan adanya konsekuensi untung maupun rugi yang didapatkannya dari komunikasi tersebut. Kemudian terdapat unsur disiplin hubungan sosial, dan teori ini juga menjelaskan dan melihat hubungan sesuai dengan asumsi-asumsi yang ada pada diri manusia. Manusia seringkali menginginkan adanya asumsi-asumsi yang dapat menguntungkan dirinya dan dapat memberikan penghargaan yang baik bagi dirinya. Kemudian, adapun asumsi teori pertukaran berdasarkan sifat dasar manusia, yaitu yang pertama, manusia mencapai penghargaan dan menghindari hukuman. Manusia tentunya tidak ingin mendapatkan kerugian dari apa yang ia lakukan, sehingga manusia seringkali menginginkan adanya suatu penghargaan. Yang kedua, manusia adalah makhluk yang rasional. Yang ketiga yaitu standar yang digunakan untuk mengawasi pengorbanan dan penghargaan pada diri manusia. Kemudian, adapun asumsi teori pertukaran berdasarkan sifat dasar hubungan, yaitu hubungan memiliki sifat saling ketergantungan. Yang kedua, kehidupan berhubungan adalah suatu proses. Adapun penjelasan mengenai hubungan itu bersifat saling ketergantungan, di mana kita ketahui manusia tidak akan bisa hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain, sehingga untuk menjalani kehidupannya manusia sangat membutuhkan membutuhkan suatu ketergantungan terhadap manusia lainnya untuk dapat melanjutkan hidupnya dalam rangka mendapatkan sebuah keuntungan atau penghargaan dari apa yang dia lakukan. Kemudian hubungan itu memiliki proses, karena kita ketahui bahwa sebuah hubungan akan terjalin dengan baik jika memiliki proses yang tertata dengan rapi dan dapat memberikan efek atau manfaat dari kedua belah pihak yang melakukan suatu proses interaksi atau hubungan sosial. Dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa teori ini menekankan keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari hasil interaksi atau komunikasi yang akan menimbulkan terjadinya komunikasi baik secara terus-menerus maupun tidak. Adanya pertukaran dalam suatu hubungan akan memberikan konsekuensi bagi pihak yang bersangkutan, baik rugi ataupun untung. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.